Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Di bawah semua tantangan ini terlihat jelas seberapa tinggi tingkat kultivasi anggota inti keluarga Teng. 7 titik cahaya tak bergerak yang terdeteksi oleh Wang Lin semuanya adalah anggota inti keluarga Teng. Namun 2 lainnya dipanggil kembali ke kota keluarga Teng. Wang Lin mengungkapkan cahaya ganas di matanya. Saat ini setiap anggota keluarga Teng lainnya sedang bergerak menuju kota keluarga Teng seperti yang dia rencanakan. Namun saat ini targetnya adalah ke-7 orang itu. Niat membunuh yang kuat memancar dari Wang Lin saat dia mengunci targetnya dan perlahan terbang menuju kubah pasir di kejauhan. Teng Nine adalah sebuah nama dan pada saat yang sama merupakan gelar kehormatan. Nama ini telah berganti pemilik berkali-kali, tepatnya 6 kali. Saat ini Teng Nine sedang duduk di dalam ruangan tersembunyi. Ruangan itu terlihat sangat sederhana. Tetapi Teng Nine tahu bahwa ruangan tersembunyi ini akan membuat setiap anggota keluarga Teng menjadi iri. Dia termasuk jenius sejak masih kecil dan dia selalu bermimpi menjadi keluarga inti. Hanya dengan menjadi anggota keluarga inti, dia akan menerima dukungan dari keluarga, pelatihan langsung dari leluhur, dan memiliki peluang untuk mencapai tahap Nesensol. Tumbuh di keluarga Teng, dia telah melihat semua sikap keluarga Teng yang dingin dan sombong. Semua yang dialaminya semasa kecil telah membuat hatinya dingin dan membuatnya rela melakukan apa saja demi mendapatkan kekuasaan. Sampai-sampai ketika mendengar bahwa dia dapat bersaing untuk salah satu dari 9 posisi anggota keluarga inti, orang pertama yang dia bunuh adalah kakak laki-lakinya. Karena kakak laki-lakinya adalah seseorang yang bersaing dengannya. Agar berhasil memenangkan tantangan tersebut, dia mempraktekkan seni bela diri paling kejam di keluarga Teng. Seni ini memungkinkannya mengkonsumsi energi spiritual orang lain untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Meskipun hal ini sangat mengurangi masa hidupnya, namun hal ini memungkinkannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dengan sangat cepat. Saat ini Teng Nine memandangi ruang tersembunyi dengan ekspresi puas. Ruangan ini memiliki energi spiritual 10 kali lebih banyak daripada di luar. Meskipun ruangan ini terlihat sederhana, namun setelah diperiksa lebih dekat, ruangan ini seluruhnya terbuat dari batu roh berkualitas tinggi. Di bawah ruangan ini ada pembuluh darah roh. Meskipun pembuluh darah roh ini tidak besar, namun itu digunakan hanya oleh 1 orang untuk berkultivasi, dan tentu saja sebuah kemewahan yang tidak terbayangkan. Anggota keluarga inti tidak perlu khawatir tentang apapun. Inilah keuntungan menjadi salah satu dari 9 anggota keluarga inti. Sementara itu, tubuh Wang Lin terus melayang di udara. Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa dengan jelas melihat ruangan tersembunyi di bawah kubah pasir. Orang ini adalah anggota inti keluarga Teng yang pertama dia temui selain Teng Huaiyuan. Dan orang ini juga memiliki aura pembunuh yang kuat di sekitarnya. Aura pembunuh ini tidak mungkin didapat tanpa membunuh banyak orang. Meskipun niat membunuhnya dibandingkan Wang Lin masih beberapa tingkat di bawahnya, namun itu masih sedikit lebih kuat daripada beberapa kultivator iblis di lautan iblis. Wang Lin tersenyum tipis. Bagaimanapun anggota keluarga Teng ini membuat matanya berbinar. Harus dikatakan bahwa syarat untuk menjadi iblis adalah memiliki sifat yang ganas. Semakin ganas seseorang,
maka semakin kuat pula kekuatannya sebagai iblis. Wang Lin mulai membentuk segel dengan tangannya dan menekannya ke tanah. Terlihat di gundukan pasir, jejak tangan muncul dan perlahan menempel ke tanah. Di dalam ruangan tersembunyi, Teng Nine tiba-tiba membuka matanya dan tanpa ragu-ragu, dia menghilang dari ruangan tersembunyi. Saat dia menghilang, ruangan tersembunyi itu runtuh dan membentuk pusaran pasir. Ketika Teng Nine muncul kembali, dia sudah melayang di udara, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia melihat ke ruangan tersembunyi, lalu ke Wang Lin saat aura pembunuhnya mencapai batasnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap Teng Nine yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Jika dia merubahnya menjadi iblis, maka itu akan menjadi iblis terkuatnya. Teng Nine tidak bertindak gegabah, tetapi melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya di belakang Wang Lin. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan melarikan diri. Melihat tindakannya, Wang Lin tersenyum tipis dan segera mengejarnya. Teng Nine berlari sejauh 1000 kilometer, namun dia masih merasakan bahaya yang membuat kulitnya merinding. Perasaan ini menjadi semakin kuat hingga mata Teng Nine akhirnya berbinar dan dia menampar tas penyimpanannya. Dia segera mengeluarkan manik abu-abu dan melemparkannya ke belakang. Saat Wang Lin melihat Teng Nine menampar tasnya, dia mengeluarkan bendera pembatasan. Saat berikutnya, 10 pembatasan segera muncul dan membentuk tembok yang melindungi Wang Lin. Kemudian, manik itu mendarat di dinding pembatasan dan meledak. Teng Nine tidak memperhatikan senyuman bahagia atas hasilnya dan malah merasakan bahaya yang menjadi semakin kuat. Saat melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu dan melihat kilatan petir merah yang hampir menyentuh tubuhnya lewat. Mata Teng Nine dipenuhi ketakutan karena dia merasakan kematian yang akan segera terjadi akibat petir merah itu. Tetapi sebelum dia bisa bersuka cita, ratusan sambaran petir merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menghalangi pelariannya sepenuhnya. Tubuh Teng Nine menegang dan dia tidak berani terus terbang. Dia perlahan menoleh ke Wang Lin dan berkata, "Senior, junior bersedia mengabdi di bawahmu dan tidak pernah mengkhianatimu. Aku bersedia memberimu darah jiwaku untuk menunjukkan kesetiaanku." Wang Lin menatap Teng Nine dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat sangkar petir merah di sekitar Teng Nine. Saat ini dahi Teng Nine dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya dan segera mengirimkannya. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia lempar, tidak ada satupun yang bisa menembus petir merah. Kekuatan jiwa pada setiap harta sihirnya akan hancur saat mereka menyentuh petir merah. Sehingga setiap kali harta sihirnya hancur, dia akan merasakan sakit di kepalanya. Lambat laun, rasa takut di wajahnya menjadi semakin kuat. "Kamu harus mati karena namamu Teng." Suara Wang Lin perlahan melayang saat niat membunuh yang samar menyebar darinya. Tubuh Teng Nine langsung bergetar ketika mendengarnya. Matanya tampak memerah dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat menyerang ke arah petir merah. Saat tubuhnya menyentuh petir merah, dia tidak langsung mati, tetapi sosoknya terlihat menjadi sangat lemah. Bagaimanapun, Wang Lin tidak akan rela membunuh kandidat yang baik untuk dijadikannya iblis. Dia sambil tersenyum memikirkan betapa menyenangkan rasanya ketika dia mengubah anggota keluarga Teng menjadi iblis. Saat ini pikiran Teng Nine seperti runtuh saat dia merasa putus asa. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan tepat ketika Teng Nine ingin menghancurkan dirinya sendiri.
Wang Lin langsung bergerak. Dia melompat dari binatang nyamuk itu dan melewati petir merah. Tangannya meraih tenggorokan Teng Nine dan meremasnya dengan kejam. Seketika, mata Teng Nine hampir keluar saat dia dipenuhi keputusasaan dan meninggal. Saat dia meninggal, tangan kiri Wang Lin membentuk segel aneh dan meletakkannya di dahi Teng Nine. Aku mengambil jiwamu atas nama pemangsa jiwa. Sinar cahaya merah keluar dari dahi Teng Nine. Dia mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan ke dalam bendera jiwa. Wang Lin dengan santai melemparkan mayat Teng Nine ke belakang dan melihat bendera jiwa dengan puas. Harus dikatakan bahwa Wang Lin terobsesi memiliki kekuatan iblis seperti yang dilakukannya di medan perang asing. Dengan kekuatan itu, dia akan memiliki kekuatan untuk membangun sekte sendiri dan tidak akan takut dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi darinya. Hanya saja, jiwa yang bisa berubah menjadi iblis sangatlah langka dalam 400 tahun ini. Selain Teng Nine, dia hanya menemukan 3. Adapun Suli Guo merupakan buatan manusia, jadi dia mempunyai banyak cacat. Jika bukan karena fakta bahwa Suli Guo telah memperoleh kecerdasan yang membuatnya berbeda dari iblis lainnya, Wang Lin pasti sudah membunuhnya untuk diberikan kepada iblis lainnya. Sejak awal, Wang Lin sangat senang dengan iblis kedua karena dia ganas dan kuat. Tetapi ketika kultivasinya semakin kuat, iblis kedua tidak dapat mengimbanginya. Sedangkan iblis ketiga dibuat dari kera roh, meski kuat, namun dia tidak cukup ganas. Ketiga iblis ini sangat berbeda dari pengalamannya tentang iblis yang dia dapatkan dari medan perang asing. Tak satu pun dari ketiganya menandingi kekuatan dan keganasan jiwa pengembara dari medan perang asing. Jadi, tidak satu pun dari mereka yang dapat memuaskan Wang Lin. Namun sekarang berbeda. Jika jiwa yang berada di dalam bendera jiwa menjadi iblis, maka kekuatan dan keganasannya tidak akan menjadi masalah. Meskipun tidak mungkin sama dengan jiwa pengembara, namun perbedaannya tidak akan terlalu besar. Jika sifat anggota keluarga Teng yang lain semuanya seperti ini, maka aku harus berterima kasih kepada Teng Huaiyuan karena telah melatih calon iblis yang sempurna untukku. Gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Kemudian dia terbang menuju tujuan berikutnya. Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa merasakan bahwa selain satu orang yang berada di perbatasan jauh, mereka semua telah pindah. Mereka jelas ingin kembali ke kota keluarga Teng. Jika sebelum dia melihat Teng Nine, Wang Lin akan membiarkan mereka semua kembali ke kota keluarga Teng dan akan membunuh mereka semua di sana. Tetapi setelah bertemu Teng Nine, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan kandidat sempurna lainnya seperti Teng Nine lolos? Meskipun binatang nyamuk itu cepat, namun dia tidak cukup cepat untuk Wang Lin. Dia segera mengambil pil dan cermin perunggu saat dia melompat dari binatang nyamuk itu untuk menyerang target berikutnya. Saat ini, Teng Eik dengan santai terbang di udara. Matanya tenang dan dia tidak merasa tegang sama sekali. Sebenarnya, dia tidak ingin kembali ke kota keluarga Teng. Namun pembunuhan beberapa hari terakhir ini telah menyebabkan seluruh keluarga Teng panik. Lebih penting lagi, leluhur keluarga Teng tidak peduli dengan masalah ini dan tidak meninggalkan kota keluarga Teng sama sekali. Jadi dia merasa semua ini menjadi semakin aneh. Inilah alasan Teng Eik kembali ke kota keluarga Teng untuk memeriksa apa masalah sebenarnya. Saat terbang, kekuatan jiwanya menyebar sehingga dia bisa mendeteksi di sekitarnya, bahkan terhadap sehelai rumput pun yang bergerak. Namun Teng Eik tidak percaya bahwa orang yang telah membunuh anggota keluarga Teng
berani melakukan macam-macam dengannya. Bagaimanapun, anggota keluarga Tank terkuat yang dibunuh sejauh ini hanya berada pada tahap formasi inti. Tank X percaya bahwa dia bisa membunuh mereka semua juga. Bagaimanapun, dia berada di tahap pertengahan Nesensol. Dengan tingkat kultivasinya, dia merasa bisa dengan santai pergi kemanapun di negara jauh. Meskipun dia bukan tandingan monster-monster tua Nesensol tahap akhir, namun dia tidak takut pada mereka. Di seluruh negara jauh, dia hanya takut pada dua orang. Orang pertama bukanlah Teng Huaiyuan, melainkan Teng Wan. Teng Huaiyuan berada di urutan kedua. Faktanya, setiap kali dia memikirkan Teng Wan, dia tidak bisa menahan rasa dingin di tubuhnya. Selain mereka berdua, dia tidak takut pada orang lain. Apalagi dia juga berharap orang misterius itu muncul di hadapannya. Dia adalah orang kelima yang menyandang nama Ten Ek. Saat terbang, mata Teng Ek menjadi lebih serius saat hari menjadi gelap. Saat dia hendak bergerak lebih cepat, dia terkejut ketika Wang Lin muncul di hadapannya tanpa pemberitahuan sedetik pun. Menyaksikan adegan ini, hati Teng Ek langsung bergetar. Harus dikatakan bahwa kekuatan jiwanya tersebar sepanjang waktu, namun dia tidak bisa mendeteksi keberadaan Wang Lin sama sekali. Ini hanya bisa terjadi jika kekuatan jiwa Wang Lin berada jauh di atas dirinya. Namun dia berpikir bahwa kekuatan jiwa yang kuat tidak berarti kultivasi atau tekniknya juga kuat. Jadi tanpa ragu-ragu, Teng Ek menampar tasnya dan pedang terbang segera keluar. Saat ini, semakin banyak pedang terbang yang keluar, seolah-olah tidak ada habisnya. Saat pedang terbang itu terbang satu demi satu, Wang Lin masih tidak melakukan apapun. Namun matanya membuat Teng Ek merasa sangat ngeri. Wang Lin terus menatap Teng Ek dan matanya berbinar. Wang Lin merasa niat membunuh Teng Ek bahkan lebih kuat dari niat membunuh Teng Nine. Namun dia telah belajar menyembunyikannya, jadi tidak banyak terlihat. Mulut Wang Lin bergerak dan menunjukkan senyuman yang memuaskan saat dia perlahan berjalan ke depan. Teng Ek hanya mendengus sambil menggerakkan tangannya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menunjuk Wang Lin, kemudian pedangnya bersenandung dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman sarkastik saat pedang terbang itu terbang ke arahnya. Tubuhnya bergetar ketika jiwa pemangsa jiwanya meninggalkan tubuhnya dan membentuk kabut hitam. Semua pedang terbang yang menyentuh jiwanya segera kehilangan kekuatan jiwa di dalamnya dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Teng Ek mengungkapkan ekspresi ngeri dan hendak mundur, tetapi dia terlambat. Wang Lin telah menyerbu ke arahnya dalam bentuk pemangsa jiwanya dan kabut hitam dengan cepat menyerbu tubuh Teng Ek. Seketika terdengar jeritan keras dari Teng Ek sehingga akan membuat wajah seseorang menjadi pucat. Saat dia berteriak, tubuhnya tanpa sadar terdorong ke segala arah dan urat hitam muncul di dahinya. Adapun hal itu dikarenakan jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengalir di darahnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat dan dia jatuh ke tanah. Saat tubuhnya jatuh, jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengambil jiwa Nesensol Teng Ek dan kembali ke tubuh Wang Lin. Jiwa Teng Ek ditempatkan di bendera jiwa dan mayatnya diikat di urat naga. Setelah jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang target berikutnya. Teng Sik tidak muda. 200 tahun yang lalu, dia sudah menjadi anggota inti keluarga Teng. Namun dia pernah kehilangan gelarnya karena penantang. Untungnya, dia tidak mati dan menjalani kultivasi pintu tertutup selama bertahun-tahun. Setelah keluar, dia pergi ke tempat orang yang mengalahkannya sebelumnya dan membunuhnya.
Ini semua dilakukannya tanpa izin dari Teng Huaiyuan. Setelah itu, meski menerima hukuman dari Teng Huaiyuan, namun dia tetap mempertahankan nama Tengsik. Meskipun tingkat kultivasinya hanya Nesensol, namun metode kultivasinya memungkinkannya mengubah niat membunuhnya. Karena kemampuan inilah, Teng Huaiyuan tetap mempertahankannya di posisi Tengsik. Saat ini, Tengsik menjilat bibirnya saat dia dengan cepat terbang di udara. Dia meninggalkan ruangannya yang tersembunyi karena dia merasakan bahaya. Sejak dia mengubah semua niat membunuh di tubuhnya, dia memperoleh kemampuan baru dan telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dia percaya pada bahaya yang dirasakannya, jadi dia segera terbang menuju kota keluarga Teng. Dia juga tidak percaya bahwa perjalanannya akan baik-baik saja. Meskipun kota keluarga Teng hanya berjarak 5 hari perjalanan, bagaimanapun selama perjalanan, dia merasakan bahaya yang semakin kuat. Sementara itu, kekuatan jiwa Wang Lin sudah terkunci pada orang di depannya. Tingkat kultivasi orang ini adalah Nesensol tahap pertengahan. Wang Lin segera menjilat bibirnya saat dia terbang mendekatinya. Saat ini, Tengsik merasakan niat membunuh yang menutupi dirinya. Dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Jika dia tidak merasakan bahaya itu, maka dia akan pergi dan melawan orang ini. Tetapi sekarang, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan kedua kakinya tiba-tiba meledak. Berkat ledakan tersebut, darahnya langsung membentuk kabut dan menutupi tubuhnya. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tubuhnya membentuk meteor berdarah dan menghilang. Wang Lin mengerutkan keningnya ketika melihat adegan barusan. Orang ini sangat tegas dan menggunakan teknik terlarang. Dengan mengorbankan sebagian jiwanya, dia mampu meningkatkan kecepatannya beberapa kali, sehingga mustahil bagi Wang Lin untuk mengejarnya. Wang Lin hanya berdiri di tempatnya dan melihat ke arah Tengsik melarikan diri. Dia mulai merenung sejenak, lalu mengibarkan bendera pembatasannya untuk menutupi area dalam radius 1000 km. Tak lama setelah itu, Wang Lin menunjuk ke alisnya. Segera, iblis Suligo dan iblis ketiga muncul. Wang Lin memerintahkan mereka untuk melindunginya saat dia mengeluarkan cermin perunggu. Kemudian, cermin perunggu melayang di atas kepalanya dan perlahan bergetar. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan memejamkan matanya. Segera, kabut hitam mulai keluar dari kepala Wang Lin dan itu semakin membesar hingga menjadi seperti awan hitam. Tiba-tiba, awan hitam bergerak dan dengan cepat menyebar lalu menutupi seluruh negara jauh. Awan hitam ini adalah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin. Kali ini, jiwa pemangsa jiwanya benar-benar meninggalkan tubuhnya. Adapun Teng Five adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan. Dapat dikatakan dia sangat mirip dengan Teng Li saat itu. Di sampingnya ada dua wanita kultivator yang sangat cantik. Ketiganya dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Melihat mereka berada dalam jarak 10.000 km dari kota keluarga Teng, Teng Five menghela napas lega. Namun pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan awan hitam menutupi langit. Seketika, Teng Five menatapnya dengan tercengang. Awan hitam dengan cepat turun dan mengelilinginya. Kemudian, awan hitam pergi bersama jiwa Nesensolnya. Teriakan kemarahan segera datang dari kota keluarga Teng saat Teng Huaiyuan bergegas keluar kota seperti kilat. Baru saja dia merasakan kehadiran Teng Five. Lalu kehadirannya tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, dia juga merasakan kehadiran yang cukup kuat hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Saat Teng Huaiyuan tiba, awan hitam di langit bergerak dan membentuk wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Teng Huaiyuan, lalu tersenyum kejam dan menghilang.
Tingkat kultivasi Tank 4 tidak tinggi. Dia baru berada di tahap awal Nesensol. Bagaimanapun, dia baru menerima posisi anggota keluarga inti 20 tahun yang lalu. Saat ini, dia sedang berdiri di atas pedang terbangnya sambil terbang dengan cepat. Dia merasa sangat khawatir karena anggota keluarganya telah meninggal. Salah satunya adalah adik laki-lakinya sendiri. Inilah alasannya meninggalkan ruangan tersembunyi. Dia tidak pergi untuk kembali ke kota keluarga Tank, tetapi untuk membalas dendam atas nama adik laki-lakinya. Sayangnya, ini adalah misi balas dendam yang tidak pernah bisa dia selesaikan, karena saat ini dia bahkan tidak menyadari bahwa awan di atasnya menjadi lebih tebal. Dalam satu hari, dari 7 anggota inti keluarga Tank yang berada di luar, 5 orang telah meninggal. Salah satu dari mereka masih tidak bergerak dari ruangan tersembunyinya, dan yang lainnya bergerak cepat. Tetapi orang ini tidak sendirian. Dia bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jika Wang Lin melihatnya, dia akan langsung mengenali mereka karena salah satunya adalah Wang Zuo. Saat ini, Wang Zuo tidak lagi memiliki ekspresi gelap di wajahnya, melainkan menunjukkan rasa lega karena saat ini seseorang sedang menghancurkan keluarga Tank. Meskipun dia tidak tahu siapa yang melakukan ini, namun hal itu tidak akan mempengaruhi suasana hatinya. Dia sebenarnya berharap orang itu akan terus membunuh hingga keluarga Tank musnah. Dia segera memandang istrinya dan merasa sangat rumit. Dia awalnya tidak memiliki perasaan apapun terhadap wanita ini, tetapi karena tekanan dari Tank Huaiyuan dan untuk melindungi dirinya sendiri, maka dia menikahinya. Tetapi manusia tidak terbuat dari kayu. Meski membenci keluarga Tank, namun perasaannya terhadap istrinya sangat rumit. Tank Tri tidak terlihat muda, rambutnya sudah putih dan usianya tampak sekitar 40 atau 50 tahun. Jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa istri Wang Zuo mirip dengannya. Dia sangat tampan dan di wajahnya yang tanpa celah ada mata yang bersinar seperti permata hitam. Segera Tank Tri dengan lembut berkata, "Siu-siu, saat ini keluarga Tank sedang menghadapi musuh yang kuat dan leluhur tidak mau keluar. Semua ini terlalu aneh. Setelah kamu sampai dengan selamat di kota keluarga Tank, tinggallah di sana bersama adik perempuanmu dan jangan keluar." Tank Siu-siu adalah putri Tank Tri. Alasan Tank Tri meninggalkan ruang tersembunyi adalah untuk menjaga putrinya dalam perjalanan ke kota keluarga Tank. Setelah mendengarnya, Tank Siu-siu langsung mengangguk. Tank Tri tampak ragu-ragu sejenak dan berkata, Jika aku tidak bisa lolos dari kematian kali ini, lupakan saja pergi ke kota keluarga Tank untuk mencari adik perempuanmu. Segera tinggalkan negara jauh, pergilah sejauh mungkin." Wang Zuo mendengarkan semua ini dengan diam-diam dari samping. Meski ekspresinya tenang, namun dia tertawa dingin di dalam hatinya. Mata Tank Tri sepertinya bisa melihat ke dalam hati seseorang saat dia memandang Wang Zuo. Ekspresinya tidak berubah, jadi tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Namun gelombang emosi melonjak di hatinya saat dia mengusap rambut Tank Siu-siu. Dia tahu bahwa sejak dia dipaksa oleh leluhurnya untuk berpisah dari istrinya bertahun-tahun yang lalu, dia akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang leluhur. Semua ini karena istrinya adalah manusia panah dan karena dia adalah cicit dari leluhur. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.